beli materi yang bagus banget. Ini lagi ada Rina sama Ais ini. Kita duduk aja nggak sih? Aduh, sakit ya Allah. Selalu matahari apa? Harta karun apa ya? Coba weh, ada buka aja. Angkat. Mana sih nak? Kok ada bintang-bintang apa ya? Kayak puzzle nggak sih? Guys, jangan ngerjain di sini, kita bubuk aja nggak sih? Nggak ada bubuk tuh. Ayo, kawan KPSBH menunggu dengan Cak Wir, dan tahun ini gue dipercaya sebagai Kepala Bidang Kaderisasi. Gue Tiana Frianti, angkatan 2020, tahun ini diamanahkan mendampingi Cak Wir sebagai Sekretaris Bidang Kaderisasi. Kaderisasi itu adalah bidang yang menghimpun dan membina para anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi Kepala Bidang Kaderisasi itu sendiri bagi gue sangat sulit karena kita harus menyelaraskan seluruh pendapat dari pengurus kaderisasi, kemudian kita mengimplementasikan kepada kawan-kawan semua ketika prokja, ketika kita bersinggungan dengan bidang lain, itu kita harus menyelaraskan apa mau mereka dan kita pun harus bisa menyelaraskan apa yang kita mau agar setiap kegiatan itu harus berjalan dengan baik. Kalau bagi gue sendiri tantangannya itu adalah terutama untuk anggota muda ya, kan kaderisasi ini sebagai kakak asuh lah yang mendampingi anggota muda. Itu tantangan terberatnya adalah mempertahankan adik-adik itu supaya tetap ada di PSBH, karena yang kita tahu ya anggota muda kan namanya rata-rata masih pada maba dan itu anggota baru, jadinya sulit bagi kami mempertahankan anak-anak yang masuk, terus kami himpun, kami jaga, kami rawat untuk bisa meneruskan PSBH di selanjutnya gitu. Dan di setiap program kerja itu pasti punya hambatan-hambatan tersendiri, tapi selalu disiasati dengan cara kekompakan, kebersamaan, dan itu adalah hal yang paling penting dalam suatu organisasi. Ketika kita kompak, kita berjalan bersama, semua akan tuntas. Dan jangan pernah ngerasa sendiri ketika lu dalam organisasi. Melalui masa sulit tadi, kita juga melewati masa senangnya karena kita dibersamai sama anggota-anggota kaderisasi, terus dibantu juga sama panitia-panitia. Terima kasih kepada seluruh panitia yang udah membantu menyukseskan prokja-prokja bidang kaderisasi, karena berkat kalian prokja ini bisa berjalan, dan dengan melihat senyum kalian itu merupakan capeknya kami, lelahnya kami terbayar lah gitu ibaratnya. Halo, gue Viva Maharani selaku Kepala Bidang Kajian. Di samping gue ada sekretaris bidang saya yang sebelumnya menggantikan Yohanes Andrew Wijaya, yakni Hoirunisa. Diamanahkan sebagai Kepala Bidang Kajian yang fokusnya pada akademik, tentu menjadi awal yang baru bagi saya selama berproses di PSBH. Menjadi seorang kepala bidang tentu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya harus menggerakkan anggota yang ada, bagaimana saya harus bisa mungkin membersamai mereka dan memastikan setiap program kerja dapat terlaksana seperti yang kita harapkan. Beberapa hal yang paling berkesan selama di kajian, di mana saya turut menyaksikan perjuangan para anggota kajian untuk menarik minat para anggota muda untuk dapat ke kajian. Di sisi lain, banyak hal yang juga kami lakukan dan berproses bersama, seperti menyiapkan berbagai kaspos untuk beberapa kegiatan di PSBH dan masih banyak lainnya.
Namun, waktu demi waktu terus kami lalui. Bersama sekretaris bidang dan ke-18 anggota saya, hal yang tadinya berat kini terasa makin ringan. Apalagi semenjak kehadiran rekan-rekan MBP. Meskipun kalian hanya berlima, tapi kalian akan terkenang selamanya. Namun ada satu hal yang sempat membuat hati saya sedikit bersedih. Rekan yang sedari awal harusnya bersama saya hingga akhir, kini tidak bisa membersamai saya dengan segala tanggung jawab dan tugas yang ia emban. Namun kini saya menemukan sosok baru, sosok yang bisa melengkapi itu, yakni Khairunisa. Halo, gue Khairunisa, Sekretaris Bidang Kajian 2023 periode Oktober sampai dengan Desember. Jujur, gue di awal menjadi sekretaris bidang ragu dan berat bagi gue karena di detik-detik Mubes ini gue harus bisa belajar banyak hal untuk menjadi sekretaris, bisa menyelesaikan proposal dan LPJ yang belum terselesaikan sampai Desember nanti dalam waktu yang singkat. Gue Wulan, gue Kepala Bidang Ekonomi Kreatif tahun 2023. Dan di samping gue ada Catherine selaku Sekretaris Bidang baru yang menggantikan Muhammad Ihsan Sabri sebagai Sekretaris Bidang lama Ekonomi Kreatif. Dikarenakan bidang ekonomi kreatif ini merupakan revolusi dari bidang dana dan usaha, membuat gue sangat menggebu-gebu untuk membuat program kerja dan struktur dari bidang ekonomi kreatif yang baru. Namun nyatanya hal tersebut belum bisa gue lakuin secara maksimal di tahun ini. Belum lagi gue merasakan sedikit kesedihan dikarenakan gue perlu mengikhlaskan sekretaris bidang gue untuk melaksanakan studinya di Jerman. Sebagai kepala bidang, di sini saya banyak belajar, yaitu salah satunya adalah manajemen emosi, di mana saya tidak boleh mencampurkan emosi pribadi saya dengan pekerjaan saya gitu, sehingga saya bisa untuk mengayomi anggota-anggota saya tanpa mencampur adukan emosi pribadi saya. Dan yang kedua adalah ketika saya menjabat sebagai kepala bidang, saya belajar bahwa bekerja itu nggak boleh dengan rasa pamrih, karena yang di sini yang diurusin adalah uang. Kerja ikhlas tanpa pamrih, maka lo bakalan dapetin hasil yang maksimal. Sebelumnya, gue merupakan anggota bidang dari ekonomi kreatif. Namun dikarenakan sekretaris bidang Ekraf sedang melanjutkan studinya di Jerman, jadi gue diberikan amanah untuk melanjutkan tugas sebagai sekretaris bidang ekonomi kreatif. Jujur, dalam melanjutkan amanah ini sangat berat untuk gue sendiri, karena di sini gue harus belajar banyak dan banyak yang harus gue kerjakan secara singkat. Hai Muters. Halo, kenalin, gue Salsa selaku Kepala Bidang Moodcourt tahun 2023. Gue Yudi Pratama, gue selaku Sekretaris Bidang Moodcourt. Ya, simpelnya Moodcourt itu adalah salah satu bidang di UKM FPSBH yang fungsinya untuk mewadahi seluruh anggota UKM FPSBH dalam hal mengikuti lomba peradilan semu, baik itu di tingkat internal maupun nasional. Meraih juara di setiap perlombaan merupakan harapan terbesar bagi bidang kami. Alhamdulillah, tahun ini kami berhasil meraih beberapa prestasi. Yang pertama yaitu dalam kompetisi peradilan semu Piala Mahkamah Agung Tarumanegara Lawfare 5, meraih juara umum dan sebagai mediator terbaik penyisihan dan final. Yang kedua, kami mengikuti lomba NMCC Hotmasi Tompul yang diselenggarakan oleh Hotmasi Tompul, dan alhamdulillah kami meraih juara 2 serta peran-peran terbaik di tingkat penyisihan, hakim, PHPU, panitera terdakwa dan saksi dan ahli terbaik di tingkat penyisihan, serta panitera terbaik di tingkat final. Selain itu juga kami mengikuti Constitutional Moot Court Competition yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas, dan kami juga mengikuti Observer NMCC Pringgo Dikdo yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Dalam hal mengikuti lomba peradilan semu nasional, kami juga sebagai penyelenggara dalam kompetisi Internal Moot Court Competition atau yang dikenal juga dengan IMCC. Berjalannya IMCC ini
Untuk kepanitiaan sudah terkoordinir dengan baik, akan tetapi memang sempat terkendala dalam hal pencarian tutor. Dalam hal tersebut, semua dapat teratasi dengan baik sehingga setiap kelompok IMCC dapat kami maksimalkan dengan tutor-tutor yang mencukupi. Hai, gue Mita, Kabid Kominfo tahun 2023. Tahun ini gue ditemani dengan sekbid gue yaitu Ridho Kurniawan. Kalau kalian bertanya-tanya atau pengen tahu kenapa sih Kominfo itu nggak ada dokumentasinya, ya jawabannya karena kami sendiri tidak memikirkan untuk bidang kami mendokumentasikan diri ketika kami sedang bekerja. Kami ikhlas untuk bekerja di balik layar demi menghasilkan sesuatu hal yang bisa kalian nikmati dan lihat, termasuk video dokumenter yang sedang kalian lihat ini. Ya, saking terlalu banyaknya kami bekerja di balik layar, anggota kami pun semuanya hampir tak nampak. Tapi nggak apa-apa sih, kerja kami berjalan dengan lancar, kerja kami tuh santai dan easy. Itulah tugas pokok dari bidang Kominfo yang istilahnya sudah mendarah daging dan tidak bisa ditawar lagi. Bidang Kominfo itu bisa dibilang bidang yang menaungi hampir seluruh bidang, karena setiap bulannya di dalam 1 tahun kepengurusan ini kita selalu ada pekerjaan yang sangat banyak sekali dari bidang-bidang lain, dan terutama kita dikejar-kejar dengan deadline. Kalau dibilang capek sih, capek ya. Tapi meski kami yang selalu mendokumentasikan kegiatan, tapi jangan cap kami sebagai tukang foto apalagi sekjen. Kami bekerja untuk PSBH, bukan untuk keinginan individu kalian. Bidang Kominfo itu keren deh. Tanpa kenal lelah mengedit, dikejar deadline, terutama ketika mubes nanti, tugas kita nggak berhenti di situ aja. Bahkan setelah mubes kita masih ada untuk tugas mempublikasikan di website dan sosmed. Tapi nggak apa-apa kok, kami tetap senyum, ikhlas, dan sabar. Karena memang tanggung jawab dan alasan kami berada di Kominfo. Gue Vina, gue Kabid Alker tahun 2023. Dan gue Akbar, gue Sekbid Alker tahun 2023. Selama gue jadi pengurus atau selama gue jadi kepala bidang Alker tahun 2023, banyak tantangan yang gue dapetin, banyak kesulitan dan struggle. Di antaranya itu sulitnya komunikasi sama anggota gue, terus sulitnya nyatuin jadwal buat ketemuan. Itu susah banget sih, tapi itu semua bisa gue atasin sama sekbid gue dengan ya komunikasi aja sih biar lebih intens gitu kan. Terus gue juga kan kabid alumni, banyak kenal alumni deket, secara lebih deket gitu ya. Ya kalau dari gue sendiri cerita pengalaman mengenai kesulitan-kesulitan gue tuh mungkin ada beberapa alumni yang unik. Kayak kami tuh pernah ngechat alumni, tapi yang bales itu istrinya dan terus dituduh selingkuhan gitu. Itu kayak pengalaman yang wow. Jadi kita mengetahui banyak gitu, ada berbagai jenis alumni yang kita nggak expect orang-orangnya seperti apa. Tapi itu ya buat jadi pengalaman aja sih. Terus juga perasaan gue selama jadi pengurus yang paling gue ini ya kan karena gue sebagai sekbid, sebagai di kabinet atas, ya menurut gue paling enak bisa dapat info A1 yang lebih duluan daripada kalian-kalian yang nonton ini sih. Gue dapat teman banyak, dapat ilmu manajemen waktu, manajemen rasa, bagaimana kita mengolah emosi, bagaimana kita ngalahin ego gue yang menurut gue cukup tinggi ya sebenarnya. Tapi semenjak dari Kabid Sekbid gue belajar banyak sih. Halo, nama gue Alistina dan di sebelah gue Nabil Jafia Karim. Gue Kabid Bidang Internasional di Kepengurusan tahun 2023 dan ini sekbidnya. Jadi bidang internasional itu sebenarnya bidang yang mengurusi hal-hal berkaitan dengan hukum internasional, yaitu seperti moot court. Moot courtnya hukum internasional, di mana di tahun ini bidang internasional mengikuti 2 kompetisi yang berkaitan dengan international law. Yang pertama itu ada Indonesia International Moot Court Competition, yaitu Internation, yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga. Yang kedua itu ada Philips CJSAP International Moot Court Competition, yaitu kompetisi peradilan semu yang diadakan oleh ILSA, yaitu organisasi internasional yang tahun ini diselenggarakan di Universitas Prasetya Mulia.
Jadi program selanjutnya ada International News. International News itu yang biasa di-share di IG PSBH, yang itu biasanya angkat temanya macam-macam sih. Bisa juga tentang apa yang lagi tren. Kemarin tuh soal Israel, habis itu ada juga soal Rusia sama Ukraina. Habis itu kita juga ada yang namanya speech contest. Speech contest tuh lomba yang terbuka untuk umum, tapi wadahnya dari PSBH. Kita ngadain speech contest tuh di Dies Natalis kemarin. Dies Natalis PSBH itu juga sebetulnya baru pertama kali Prokja yang dijalanin. Habis itu kita juga ada trainee Philip C. Jessup sama trainee delegasi Internation. Tapi untuk trainee ini kita khususin untuk delegasi yang sudah diterima menjadi delegasi yang udah diterima menjadi delegasi lomba, dan akan di-trainee sama formaturnya untuk mempersiapkan dirinya untuk menjadi delegasi ke depannya. Jadi itu aja sebetulnya Prokja kita. Pesan-pesan gue selama jadi kabit banyak sih sebenarnya. Salah satunya pasti semua itu punya rasa khawatir apakah program kerja yang udah kita bangun itu bakal terjalankan dengan baik atau enggak. Tapi berhubung dengan anggota bidang internasional yang menurut gue juga mereka mau saling ngebantu dan kompak, akhirnya rasa khawatir itu perlahan ya hilang, jadi bisa terlaksana. Apalagi di JSAP kemarin yang benar-benar ketar-ketir, tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah dapet delegasi dan lagi berjalan juga. Kesan dan pesan gue sebetulnya jadi sekbid itu karena baru sebentar. Gue ngebantu LPJ di JSAP dan ngebantu print out LPJ yang lain. Tapi gue mau terima kasih sih kepada anggota-anggota bidang IL selama gue kepengurusan di PSBH tahun ini, kompak, dan mereka itu sangat suportif, yang lain sangat suportif banget. Kak Isina, Kak Listina sama teman-teman yang lain. Habis itu untuk pengurus PSBH juga gue bilang makasih banyak kalau udah yang ada partisipasinya untuk Prokja bidang kami. Gue ngucapin terima kasih sebesar-besarnya. Kalian menjadi anggota di PSBH itu kita berharapnya selalu aktif. Kenapa? Karena kami yakin kalian punya tujuan yang mulia untuk diri kalian dan untuk masa depan kalian ketika masuk di PSBH. Dan kami harap apa yang sudah kalian tujukan atau impi-impikan di PSBH, kalian harus aktif agar kalian bisa menuju itu semua. Karena kalau seandainya kalian tidak aktif, balik lagi kalian tidak akan pernah merasakan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang seru yang bakal kalian kangenin di PSBH gitu. Semoga selalu bisa memberi wadah untuk saling berbagi ilmu dan bisa melahirkan SDM yang mumpuni. Semakin solid dan mampu menghadirkan hal-hal baru untuk PSBH ke depan. Terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan di bidang kajian dan PSBH. Semoga bidang ekonomi kreatif ini bisa mendapatkan kepala bidang yang lebih berkompeten daripada gua dan bisa menghasilkan program kerja yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Sehingga apa yang diharapkan dari bidang ekonomi kreatif ini dapat terlaksanakan. Semoga kedepannya bidang Ekraf bisa lebih baik lagi dan terus berkembang, dan semoga kedepannya bidang Ekraf bisa menumbuhkan jiwa-jiwa berwirausaha dan menjadi lebih kreatif lagi. Terima kasih untuk PSBH dan bidang ekonomi kreatif karena udah menjadi tempat gue untuk berkembang jauh lebih baik lagi, dan maaf kalau misalnya gue masih banyak kurangnya. Terima kasih untuk PSBH dan bidang ekonomi kreatif karena udah jadi rumah untuk gue berproses selama ini. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata gue bersama dengan anggota bidang Mood Court dapat mengakomodir itu dengan baik. Semua dapat teratasi dengan baik, dan juga sehingga lomba-lomba nasional, baik itu dari PJ Mood Court dan juga delegasi-delegasi dapat memaksimalkan itu dengan baik, sehingga kita dapat memperoleh prestasi di tahun ini yang membanggakan tidak hanya di UKM FPSBH akan tetapi di tingkat Unila. Dan juga kepanitiaan IMCC tahun ini, terima kasih karena kalian telah membantu kami dalam melaksanakan setiap program kerja yang ada, karena tanpa kalian semua tidak mungkin program kerja Mood Court dapat berjalan sampai dengan akhir dan maksimal. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada PSBH karena sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berprogres di bidang Kominfo. Kami untuk PSBH, kami untuk Kominfo. Yeah.
lomba-lombanya menang terus, makin sukses, jadi juara terus. Kalau bisa PSBH mendunia. Kedepannya semoga menjadi UKM yang lebih progresif dalam mencapai apapun. Dan juga pesan pribadi untuk kalian semua adalah I love you forever, ever, and better. See you. Tanpa kalian, mungkin proses kami tidak sebermakna ini. See you. Halo semuanya, nama gue Rino Sindiko. Jadi gue sebagai Ketua Umum PSBH, mungkin selama ini menjalani satu kepengurusan merupakan salah satu hal yang luar biasa bagi gue sendiri. Banyak sekali lika-liku yang harus dijalanin ketika memimpin organisasi ini. PSBH yang awalnya cuman dari hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang, namun sampai saat ini malah menjadi hal yang diutamakan bagi gue pribadi. Halo, gue Ayu. Bersyukur rasanya diamanahkan menjadi Sekretaris Umum UKM PSBH. Mungkin menjadi presidium sendiri bukanlah sesuatu yang mudah, karena kami juga dituntut untuk bisa memaksimalkan dan juga memanajemen waktu, baik itu waktu untuk pribadi, waktu untuk PSBH, dan tentunya waktu untuk kuliah. Tahun kepengurusan ini banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang tidak bisa atau yang nggak diduga-duga dari sebelumnya gitu. Banyak sekali yang gue dapat dari PSBH, dari segi kekeluargaan, ilmu, dan lain-lain. PSBH udah gue anggap sebagai rumah kedua dan juga keluarga kedua. Untuk diri gue pribadi, terima kasih untuk semua teman-teman. Banyak sekali yang dapat gue ambil dari PSBH sendiri. Itu semua dikarenakan PSBH dalam program kerjanya seringkali melibatkan banyak pihak, dan oleh karena itu saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak, baik itu anggota muda, anggota tetap, pengurus, pembina, Dewan Pertimbangan Organisasi, dan tentunya alumni PSBH yang dengan senang hati telah membantu dalam menyukseskan setiap program kerja yang dilaksanakan oleh PSBH selama 1 tahun kepengurusan ini. Apalagi di kepengurusan tahun ini, PSBH juga sebagai tuan rumah untuk kegiatan nasional, yaitu NMCC AHT. Banyak sekali lika-liku dalam menyelenggarakan perlombaan ini. Alhamdulillah, di kepengurusan ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Meskipun banyak sekali halangan juga yang menanti ke depannya. Gue sebagai bendahara umum sebenarnya banyak kesan-pesannya sih. Dan gue sebagai bendahara umum itu bukan hanya sekedar menagih uang kas juga. Di sini gue banyak belajar arti dari kesabaran itu sendiri. Gue banyak belajar manajemen keuangan, bagaimana cara mengatur pemasukan dan pengeluaran dari dana kas PSBH itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semuanya, kalau kalian ikut PSBH, join PSBH, jangan hanya sekedar hanya ikut-ikutan saja, tetapi ayo lebih berkontribusi aktif lagi, karena masih banyak harta karun yang harus kalian temuin di PSBH. Dari filosofis do something, be amazing. Semoga hal yang kita lakukan menjadikan kita luar biasa, seperti yang sering kita ucapkan selama ini 1 tahun kepengurusan, do something, be amazing. PSBH menjadi luar biasa, anggotanya menjadi luar biasa. Dengan melakukan suatu hal yang positif, kita semua dapat mencapai hal-hal yang kita inginkan. Terima kasih PSBH, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah mendukung. Terima kasih dengan para pihak juga dan lain-lain. Harapannya untuk PSBH sendiri di kepengurusan tahun 2024 semoga bisa lebih baik lagi. Semoga bisa membawa PSBH menjadi organisasi andalan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Semoga kalian juga merasakan kepemilikan dari PSBH itu sendiri. Banyak sekali hal-hal yang kita sudah lalui selama 1 tahun ini. Semoga kalian dapat melanjutkan apa yang sudah terbentuk selama ini, apa yang sudah dijalankan selama ini. PSBH Jaya, do something, be amazing.